Kodok melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan di luar tubuh betina. Telur kodok hanya dilindungi oleh kapsul mokoid yang sangat permeabel sehingga telur kodok harus berkembang di lingkungan yang sangat lembab atau berair. Pertumbuhan kodok bisa disebut metamorfosis, suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensial sel yang secara radikal berbeda. Fase metamorfosis pada kodok yaitu telur, larva, pupa atau nimfa, imago atau dewasa. Kodok memakan serangga-serangga untuk dijadikan sumber energi utama, dan kodok termasuk hewan nokturnal. Kodok hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungan untuk mempertahankan hidupnya dan metabolisme. Kodok membela diri dengan melompat jauh, mengeluarkan lendir dan racun dari kelenjar dari kulitnya. Dan bahkan ada yang menghasilkan semacam lendir pekat yang lengket sehingga mulut pemangsanya akan melekat erat dan susah dibuka. Kodok mempunyai selaput di kakinya yang berguna berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, yaitu embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Metamorfosis pada anjing termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna, karena perubahan fisik yang terjadi tidak terlalu berbeda, yaitu dari bayi anjing, anjing muda, hingga anjing dewasa. Anjing menggulungkan tubuhnya saat kedinginan. Selanjutnya, anjing membela diri dengan menggonggong dan menggigit musuhnya. Dan yang terakhir, anjing menjulurkan lidahnya untuk membuang panas yang berlebihan. Berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Namun banyak juga ditemukan cicak yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Cicak bermetamorfosis tidak sempurna karena perubahan fisik yang terjadi tidak terlalu berbeda, yaitu dari telur cicak, cicak muda, hingga cicak dewasa. Cicak memakan serangga atau biasa disebut karnivora untuk bertahan hidup. Cicak membela diri dengan cara memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Dan yang terakhir, cicak mempunyai lidah yang panjang dan mempunyai spatulae, yaitu rambut halus yang dapat membuat cicak menempel pada dinding. Bunglon berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Namun, bunglon memiliki beberapa spesies dan jenis yang beragam. Jadi, tak heran jika salah satu bunglon memiliki cara perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Berikut adalah daur hidup bunglon. Bunglon memakan ulat dan belalang kecil. Ketika bunglon suhunya dingin, mereka akan mengubah warna kulit menjadi gelap untuk menyerap lebih banyak panas. Sedangkan saat suhu bunglon lebih panas, mereka akan berubah menjadi agak coklat untuk memantulkan panas matahari. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sama dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Hal yang dilakukan agar dia terhindar dari musuhnya. Senjata utama bunglon untuk berburu makanan adalah lidahnya yang panjang. Lidahnya juga dilapisi oleh zat lengket agar mangsanya tak mudah lepas ketika sudah ditangkap. Gurita jantan bereproduksi dengan meletakkan kantong spermatofora ke dalam rongga mantel gurita betina menggunakan lengan istimewa yang disebut hectocotylus. Lengan kanan ketiga biasanya menjadi hectocotylus. Pada beberapa spesies, gurita betina bisa menjaga sperma agar tetap hidup sampai telur menjadi matang. Berikut adalah daur hidup gurita. Gurita memakan daging seperti kerang, udang, dan lobster. Gurita mempunyai saraf
yang sangat kompleks dengan sebagian saja yang terlokalisir di bagian otak. 2/3 dari sel saraf terdapat pada tali saraf yang ada di kedelapan lengan gurita. Lengan gurita bisa melakukan berbagai jenis gerakan refleks yang rumit, dipicu oleh 3 tahapan sistem saraf yang berbeda-beda. Gurita melindungi dirinya dari musuh dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta di hadapan musuhnya. Gurita hidup di lautan di seluruh dunia. Sebagian besar pelagis, artinya mereka tinggal di dekat permukaan air di kerang, terumbu, dan celah. Beberapa spesies hidup di dasar lautan, membuat rumah mereka keluar dari gua.